nih. Kalau gue yang jelek dangdut, jebolan Blackboard, jebolan IMI. Tapi kan Mbak TM bukan TE. Oh, TE Tesa juga. TE siapa ya? Ya diduga namanya Tisha Erni. Oh, TE. Aku tahu aku ya sebagai sudah dari tahun 2002 mengeluarkan album dangdut, dan sebagai 94 juga aku sudah pernah dulu sinetron sama Diva. Aku nggak pernah mengenal namanya yang TE itu sebagai penyanyi dangdut. Sorry ya. Sekarang gini nih. Dulu kalau kita penyanyi dangdut, kita berarti sudah mengeluarkan album. Sudah mengeluarkan album, di mana album itu adalah 12 lagu, set A 6, set A B, set B 6, dan itu kita dikontrak oleh salah satu Blackboard, salah satu perusahaan rekaman. Itu baru kita dinyatakan, istilahnya kayak ijazahnya, baru kita menyatakan bahwa kita adalah penyanyi dangdut, udah keluar ijazah dari studio rekaman. Nah sekarang gue bingung nih, jujur gue bingung. Misalnya nih, sorry kalau gue ngomongnya agak-agak gini ya, misalnya nih ada orang punya duit misalnya 5 juta 4 juta, terus dia bikin single, mau itu keroncong, mau itu dangdut, mau apa. Kalau dia singlenya dangdut langsung lo ngomong penyanyi dangdut. Kalau singlenya langsung, nah itu gue bingung gimana nih, single albumnya apa. Jadi kalau misalnya kalau misalnya penyanyi dangdut gue tahu, ini albumnya ini gue ngerti albumnya apa, dari perusahaan rekaman apa. Jadi kalau misalnya bawa penyanyi dangdut, sorry ya, aku ya boleh dibilang senior, tapi lebih ada yang senior lagi banyak. Kalau gue kan belum tua banget. Kalau itu gue bilang untuk penyanyi dangdut, gue enggak, gue keberatan, karena gue nggak pernah tahu albumnya apa, produksi apa, siapa yang ngeluarin gitu, nggak pernah, keberatan gue. Mungkin kalau dia bisa buat single, dia bikin punya duit ya biasa lah ya, dia ngeluarin dangdut, jangan dibilang penyanyi dangdut saya, karena kasihan penyanyi dangdut yang bener-bener penyanyi dangdut, yang ngeluarkan album bener-bener dia emang eksis di dangdut. Jadi kasihan terbawa-bawa. Jadi tolong jangan dibilang penyanyi dangdut. Bilang aja apalah selebgramnya apa kayak saya. Tapi jangan kalau benar selebgram. Nggak tahu selebgram nanti bisa komplain nggak, saya nggak tahu ya. Bilang aja TE pernah mengeluarkan single apalah. Jangan dibilang penyanyi dangdut saya. Takutnya nanti rusak penyanyi dangdut dibuatnya ya. Maaf, sorry. Ngomongan saya mungkin agak pedas, tapi memang kenyataannya begitu. Saya ngomong apa adanya. Oke, tapi melihat kasusnya ini seperti apa sih Mbak? Karena kan secara banyak lah yang kita sebut dugaan pelakor nih, termasuk di kalangan selebriti juga ada pelakor gitu. Itu gimana Mbak? Nah ini khusus TE ini dulu ya. TE ini aku lihat kalau pelakor, misalnya pelakor itu adalah haknya dia ya. Tapi maunya adalah pelakor sedikit tahu etika, tahulah sedikit sopan-sopan ya. Yang aku dengar anak ngambil anak apa gimana sih, bener nggak sih? Maksud aku kita sudah bersalah nih, misalnya nih aku pelakor, aku sudah bersalah mengambil laki orang, terus aku jangan juga mengganggu kebahagiaan terlalu banyak masuk dalam rumah tangganya mereka. Cukup buat aku misalnya lakinya itu sudah sayang sama aku, misalnya sudah menjamin kehidupan kita, sudah nggak usah masuk dalam keluarganya, karena kita sudah berdosa mengambil laki orang. Tapi kita masuk mengambil lagi, misal kita lagi mengambil anak buah hati, itu kan aku rasa sangat tidak, boleh dibilang tidak manusiawi, boleh dibilang tidak ada sedikit merasa empati menurut aku ya. Maaf kalau aku salah ya, cuman aku melihat berita-berita yang sudah beredar, aku nggak tahu yang mana yang salah yang mana benar. Ini dari kacamata aku seorang ibu, misalnya ada pelakor masuk dalam rumah tangga aku, silakan lu ambil lakinya aja, kalau lu mau ambil gue sedekahin, tapi lu jangan coba-coba merampas kebahagiaan kita yang ada di rumah. Itu sih menurut aku, karena kita mungkin dengan sekarang lebih banyak wanita daripada laki mungkin ya. Jadi laki misalnya 1, perempuannya 10, jadi kasihan perempuan 10 ini nggak dapet. Ya nggak apa-apa kalau mau jadi cem-ceman gitu loh. Kalau dulu namanya cem-ceman ya, kalau sekarang pelakor ya. Tapi jangan masuk lah terlalu dalam gitu loh. Atau mungkin pengen kadang-kadang karena terlalu lama menjadi cem-ceman atau menjadi pelakor, pengen menguasai mungkin ya. Ada orang, wah ini udah gue terlalu lama jadi pelakor, gue pengen kuasai bagaimana caranya gue jadi istri muda. Istilahnya hayal-hayal bagus, say. Jadi pengen bagaimana rasanya gue pengen jadi istri sah. Nah itu yang sifat-sifat itu yang aku rasa, udahlah, please lah, kalau kita sudah ngambil laki orang jangan terlalu banyak masuk, jangan rusak keluarga. Itu kan wanita juga, perasaan wanita itu bagaimana?